Ketika Perang Dunia II Amerika pada tahun 1940 mengalami krisis ekonomi dan berakhir pada tahun 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi lagi Perang Dingin yang membuat hubungan internasional menjadi beku ketika Uni Soviet menegaskan dirinya. Pada bulan Agustus tahun 1948, ada keluarga yang saat itu menjual anak-anaknya. Dan ini nyata, mereka dijual kepada keluarga lain karena krisis ekonomi dalam keluarga tersebut. Dalam gambar tragis ini, keempat anak itu terlihat dipajang di depan rumah mereka dan dengan papan yang bertuliskan dijual. Empat anak-anak ini dan ibu mereka menyembunyikan wajahnya dari jurnalis. Wanita itu, Lucille Chalafu, yang berusia 24 tahun, sedang hamil anak kelimanya saat itu. Lucille dan suaminya Ray, 40 tahun, menghadapi pengusiran dari apartemen mereka saat itu. Ray kehilangan pekerjaannya sebagai sopir truk batubara, bahkan akan menjadi tunawisma karena umurnya. Dia kesulitan memberi makan untuk anak-anaknya dan memilih untuk menjual mereka semua. Dalam waktu 2 tahun, keempat anak dalam foto, Lana dan Ray, di bawah ada Milton dan Sue Ellen serta anak yang dikandungnya, dijual atau diberikan ke orang lain. Ray Ann Mills dan saudara laki-lakinya Milton dijual kepada keluarga Zoe teman pada 27 Agustus tahun 1950. Nama mereka diubah menjadi Beverly dan Kenneth, meskipun situasi ibu kandung mereka sangat kesulitan ekonomi. Ternyata, rumah keluarga baru mereka sangat kejam. Ryan dan Milton yang dijual kepada petani John dan Ruth Zoe teman seharga $2 saat itu. Yang kemudian keluarga Zoe teman mengubah nama mereka menjadi Beverly dan Kenneth dan membawa mereka kembali ke pertanian mereka. Yang ternyata kehidupan mereka sangat menderita, di mana mereka sering dirantai di gudang dan dipaksa bekerja berjam-jam di ladang. Milton ingat pernah dipanggil Buddha oleh ayah angkatnya sendiri. Saat itu kabar keluarga yang menjual anak-anaknya pun dengan sangat cepat menyebar hingga ke penghujung Texas. Dan saat itulah seorang wanita Chicago Heights menawarkan untuk membuka rumahnya bagi anak-anak, bahkan ia menawarkan pekerjaan dan rumah. Bantuan dari sana-sini pun mengalir masuk, namun tidak jelas kemana bantuan itu diberikan dan uang donasi yang terkumpul. Yang saat itu adalah 2 tahun sebelum anak-anak sepenuhnya dijual. Berkat media sosial mereka dipertemukan dan saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang berakhir tragis di keluarga barunya. Mereka juga menceritakan pada wartawan tentang kejadian yang sebenarnya. Ryan pada usia 17 tahun, semasa ia di rumah barunya ia dijadikan budak dan sangat tersiksa, yang kemudian berakhir diculik dan diperkosa oleh seseorang. Dia hamil dan keluarga angkatnya merasa malu dan mengembalikannya ke panti asuhan, dan anak yang dilahirkan Ray diadopsi tanpa sepengetahuannya. Sementara David McDaniel, putra yang belum lahir ketika foto itu diambil, melarikan diri dari rumah orang tua angkatnya. Pada usia 16 tahun, dia bergabung dengan militer. Sue Ellen Chalafu dapat bertemu saudari perempuannya Ryan pada tahun 2013. Pertemuan tersebut sangat berarti untuknya. Sementara Sue Ellen waktu itu menderita penyakit paru-paru yang fatal. Mereka pun bertemu di usia tak lagi muda, Ryan yang telah berumur 70 tahun, dan Sue Ellen 67 tahun. Yang terakhir kalinya mereka bertemu saat berusia 7 dan 4 tahun. Saat masih anak-anak, David, Ryan, dan Milton merencanakan reuni pada tahun yang sama. Namun kakak perempuan tertua mereka, Lana, meninggal karena kanker pada tahun 1998. Ryan Mills kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ibunya menjual dia dan saudara-saudaranya untuk mendapatkan uang bermain bingo, dan saat itu pacar ibunya tidak menyukai anak-anaknya. Yang ternyata, setelah beberapa tahun, Lucille ibu kandung mereka menikah lagi. Give a damn about a hater when